Saya kalau pusaka trifoksinya itu patah, jelas rasanya itu ampang. Makanya kekuatan pusaka itu adalah secara kepercayaan, lain dari kebudayaan ya, lain dari seni dan budaya diambil, tapi dari segi kepercayaan dari zaman dulunya, mulai leluhur dari kainnya, esoterisnya itu kekuatannya di paksi. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Haryono, Jokolono di Pendowa di Dalam. Selamat siang, saudaraku dan adikku semuanya yang ada di Malang khususnya, juga yang ada di Surabaya maupun di Tuban maupun di Solo, di Jogja, di Madura maupun di Sumenep, di seluruh Nusantara, juga yang ada di Australia maupun yang ada di Malaysia, Singapura. Sebenarnya saya mohon maaf bila ada kata-kata saya kurang berkenan di hati, salah ucap dan kekurangan saya mohon maaf beribu-ribu maaf, karena manusia tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Kebetulan saya ditelepon sama temen ya, mantan Bupati Blitar sama Pak Heri Nugroho gitu ya. Nah, itu mau ngantarkan barang ya, sekalian mau hunting ya, ada informasi pusaka pamor sodo lanang yang besar, katanya sangat bagus sekali. Tapi harus kita cek ya, itu kebenarannya betul-betul cocok nggak sama saya, begitu ya. Oke, itu yang bisa kami informasikan. Nanti kita sambung lagi. Yuk kita berjalan. Hujan ini kritik hujan tadi, tapi sudah lumayan, sudah agak reda itu. Ya, lagi belanja nih, karena kita nggak pakai baju peremanan, sekarang pakainya sudah berbulan-bulan, nggak pernah ganti ya. Ini nomor 6.
jalan lagi. Udah dapat ganti ya, kalau ini nggak sempat ini gitu. Lanjut jalan lagi. Sudah mulai hampir nyampe ya, hampir nyampe. Oke, mulai hampir nyampe ya. Ya, kita mau sampai dari tujuan. Untuk yang punya pusaka sini ya, harus kita cek barangkali ada pusaka ya. Ini informasi yang punya barang-barang di atas soto lah di sini ya. Nah, ini sudah mulai jam berapa ini mulai masuk. Nanti kita cek barangkali ada yang cocok, kita bawa pulang. Wah, berapa tahun ini nggak dibuka? Nah, ini barang buka ya, sudah lama ya tidak dibuka ini, sampai kotor semua sampai ini ya. Ini barang. Nah, setelah ini kita lihat ya, kita cek ya. Ya. Kalau lama dan buka aja. Sampai kotor semua ini. Sampai kotor beletuk semua. Belakang. Nih. Wah. Nah. Soto lanang. Ya. Nih. Cukup dengan 40 cm. Ya. Lama. Rangkanya masih langsung. Ya. Tuh. Korolang, pamornya sutra ya, senopaten juga bisa ini ya. Ini tangguh senopaten nyutra bener ini ya. Sultan Agung ya, senopaten Sultan Agung ya. Tuh. Ini tombak besar sekali ya, pejo kilurung ya, mereka nah, ya. Kamar kayunya apa? Kayunya belum terdeteksi. Oh, kayunya terdeteksi. Kalau ini gang apa mas? Wah, luyung pedangnya ya. Adek tiga kul buntet tak? Ya kul buntet. Kol bunter atasnya Pedang sabet ya. lamang, pedang lamang tuh. Pedang lamang. Pedang lamang. Soto lanang. Soto lanang.
Banyumili. Iya, yang atas yang bawahnya pusar bumi. Namanya pusat bumi ya. Belum diwarangi. Rangkanya masih ori. Luyung. Liwung. Nah, coba lihat. Itu seperti kayu awar-awar. Iya. Awar-awar. Kayu awar-awar. Ini rambut. Cukup tua sekali. Otot. Kotor ya. Kayaknya Dang sapet. Guling. Apa itu tutup maru ya? Tutup maru. Spangernya rawit. Oh, tutup maru. Ya. Tutup maru. Ya. Solo. Solo. Bangsari. Ojo dulu. Juga Solo. Lanjut. Apa ya? Kayak Winongan. Lanjut. Terus ayo hati. Lu mati boyo. Ya. Mati boyo. Ya. Mati boyo. Satu. Cepat. Mau lawi sauke lah. Enggak ya. Di warna. Hah? Coba oke. Itu lah mas. Wis make it off. Ya, diberi-beri dulu ya. Nah, ini barangkali nanti ada dibawa pulang ini. Ada beberapa pusaka ini. Oke. Ya, bentar ya. Ini Lar bangun. Ih. Oke. Aku nggak ada nggak ngino. Harta curang. Lanjut mati boyo. Oh lanjut. Ini nganjuk ya? Ya mati boyo. Nganjuk mati boy. Oh, jadi orang empu nganjuk mati boy.
yang kena ini ada berapa pusaka? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6, 1 soto lanang ya. Ya, informasi pertama soto lanang ya. Ini ya. Nah, ada berapa pusaka yang tidak harus kena. Nah, ini tinggal 1, 2, 3, 4 ya. 4. Nah, sebetulnya suka yang ini, tapi karena ini tidak dikeluarkan karena ada sejarahnya ini ya, ada sejarahnya pusaka keluarga. Nah, ini jadi pusaka tidak harus semua kita hunting harus dapatkan ya, tidak harus ini, karena ada untuk secara pribadi yang itu kepercayaannya itu. Bulan ini ya karena taruh di tas sudah berapa tahun sampai kotor seperti itu ya. Ini hunting malam ini sangat puas hati ini hasilnya ya. Ya, bawa beberapa pusakanya. Oke, kita langsung cabut, langsung pulang. Sudah cukup malam. Informasi pertama cukup. Pedangnya ya, pedang seroba ini mau jumpa Mataram ya, Power Ultra. Ini kita joki dulu ya, tua sekali ya. Nah, ini yang jodoh harus kita bawa pulang. Oke. Berapa barang? 1, 2, 3, 4, 6. Tapi cukup lumayan, walaupun 6 tapi cukup memuaskan ya. Ya teman-teman, saudara semua. Nah, ini sudah saya turunkan dari jok mobil ya. Ini ya. Nah, ini ada beberapa barang, ini banyak sehingga barangnya saya pilih hanya beberapa barang ini ya. Menurut saya itu lumayan lah, gitu ya, cocok di dalam hati saya karena pusaka itu kan terutama di hati ya, itu ya, terutama itu di hati, itu kan dari awalnya dan secara kepercayaannya begitu. Nah ini pusaka ini menurut saya ya, langka. Nah, ini pusaka lo 13 ya, lo 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dinamakan Tangguh Korowelang. Oh ya, maaf, dapur. Nah, dapur Korowelang untuk peduk langsung ya, ini ya. Nah, untuk peksi belintiran ringan sekali, ringan, sangat ringan sekali. Pamornya deling halus sutra, ya, nyutra. Ini belum dicuci loh, nyutra. Ini nyutra ini, halus sekali, lembut sekali. Ini Tangguh Mataram Sultan Agung. Apa yang dinamakan misalnya itu dapur Korowelang? Dapur Korowelang itu pusaka termasuk pusaka untuk menjaga rumah, ya toh? Atau pusaka yang untuk istilah itu orang yang mempunyai raja kekayaan tanahnya. Tanah itu yang digunakan tanah ladang ya toh? Itu ladang Korowelang ya toh? Nah, pusaka ini memang secara percaya tidak percaya dengan esoteris garapnya itu kita menjaga ulang. Menurut pengalaman saya ya,
sering mimpi. Kalau praktik mimpi saya itu pernah kalau orang kalau masalah bahan itu enggak harus sama, tergantung mau sama ya itu. Nah. Pamor di sini ada pamor yang dinamakan itu pamor ya. Di sini ada pamor tangkis, satu pamor singkir figurnya, pamor singkir. Tapi sini pamor ada pamor musutang. Biasanya kalau bolanya Mataram, bolanya pusaka yang saya kelas itu pusaka kerajaan itu mesti minimal ada pamor saja, karena beras putak, tawas putak atau Karisawi. Ini mesti ada seperti itu. Ya, nah, untuk mengenai keanehan pusaka ini yang sering saya alami itu waktu saya itu usia 14 tahun ya, saya pernah pusaka ini. Pusaka ini hawanya sangat dingin sekali. Maksudnya keunikan bahan itu aneh. Ada karena kalau ditempelkan gini dirasakan ya. Ini kalau dirasakan dinginnya itu tidak hilang. Terus seperti melekat. Itu. Jadi melekat seperti ini gitu. Jadi ini terasa melekat kalau dirasakan, tapi harus butuh konsentrasi loh ya. Ya tak? Nah ini keanehannya itu ini bahannya. Nah, dinamakan apa? Dinamakan bahan seperti ini. Namanya itu kalau itu baru dari berbatuan namanya besi walulin. Besi walulin itu setengah kulit. Ya, setengah kulit. Nah kita rasanya serasa tempelkan tidak hilang-hilang. Tidak hilang-hilang. Dinginnya itu melekat. Koromelang itu ada fungsi-fungsi tersendiri. Fungsinya yang jelas pusaka ini menurut dari pengalaman saya, dia bisa untuk menyedot racun, penyembuhan. Bisa itu kalau digigit ular. Ini kan ada orang punya pusaka, gigit orang ditempelkan, ya racun sudah masuk. Nah, lalu apa ada dengan pakai penyerapan ya itu ada. Kalau ini sedot gitu. Nah dinginnya itu mungkin kalau menurut analisa saya karena sini nyedot. Nah kalau disedot ini sedot kelet ya tak? Nah, kalau sudah terus nyedot nyut pasti terasa. Nah ini bisa untuk bermanfaat ya, bisa itu anti racun, maksudnya anti dikit itu bisa untuk penyembuhan ini ya. Kalau melihat dari maaf ya, ini pengalaman saya mengenai saya bicara tentang besi. Nah, ini kedua ya, ini kedua. Kedua, rangka sol masih kuno. Ini masih kuno semua ya, nah, masih kuno semua. Ya, makanya nah, ini ya masuk utuh ini ya. Oke, pamornya sangat jelas sekali ya, kuno. Ini pusaka ini jala ya, jangan dinamakan jala momok. Ini jala ini tikel alisnya tebel, ini meteornya ya keluar semua. Lumayan daunnya ya, namanya itu sapu banyak kasnya itu ada kas. Seloronya juga tajam ya. Larva Majapahit. Untuk bahan
meter semua. Kalau sudah diwarangi ini pamornya ini halus keluar semua ini, keluar semua. Nah, keluar, ya, keluar semua halus pamornya. Lah ini ada bulat-bulat 1, 2, 3. Nah ini ada pamor udan emas seperti udan emas besar-besar ini besar-besar ya. Ini ada pamor langka ini seperti domino inilah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah ini harus kelihatan ada pamor ya. Loh, meteor semua. Pusaka ini kebanyakan banyak pedang ya, pusaka pedang. Tapi untuk cara Majapahit itu sulit. Ya, tangguh Majapahit itu sulit. Tangguh Majapahit sulit. Bener ini. Kebanyakan Mataram. Ya, kebanyakan paling itu dari Mataram. Tapi untuk Majapahit itu sulit gitu. Karena besi Majapahit itu sangat kelihatan, termasuk dari pamornya ya lah, dari pamornya, dari bahannya, ringannya. Nah, kalau ini bukan untuk perang terus terang aja ya lah. Jadi pusaka pedang, punya pedang bukan harus pusaka untuk membunuh atau untuk perang. Ini saudara, jadi jangan salah arti ya lah. Karena apa? Pedang yang dinamakan istilah itu untuk perang tidak seringan ini, tidak setipis ini, ya, nah, tidak setipis ini. Berarti menurut saya pusaka ini hanya diambil dengan secara kekuatan esoterisnya, ya itu. Karena apa? Jelas pusaka ini diambil dari kaitnya, kawibawanya, bukan untuk membunuh atau perang. Kalau untuk perang ya jelas kalah. Bandingkan kalau untuk anggar, untuk pedang, untuk ini jelas banyak pedang yang tetap ya lah. Tapi balikkan lagi semua walaupun tipis walaupun apa, tidak harus yang besar itu bisa untuk mengalahkan yang tipis. Karena apa? Karena ampuh membuat seperti itu ya lah. Walaupun tipis tapi doa-doa dan kekuatan bandis ini itu mungkin sangat diutamakan, maksud kekuatan ya, kekuatan kait ya, bisa betul bisa. Karena apa? Pusaka itu bisa kuat, bisa mempunyai kekuatan kalau dipegang orang yang mempunyai lakunya itu bisa. Saya itu yang orang yang berjiwa bersih, hati besar dan laku dan puasa, lakunya itu termasuk besar. Oke, untuk keterangan ini ya, kalau kita lihat satu panjang dari pamornya dari apapun panjang, yang jelas barang ini barang bagus. Majapahit tidak harus sisanya itu pamornya geber, potongannya itu kecil, sebetulnya harus bangun ya panjang. Kalau sudah malu kan nggak gini di sini. Nah ini berapa? Tapi Yonina, ya. Baik. Ini yang waktu informasi yang dinamakan itu soto lanang ya, jumbo yang katanya ini pertama informasi ya kita mencari ini ya. Ini soto lanang jumbo. Ini maksudnya pamor soto lanang begitu ya, pamor soto lanang. Nah, ya ini kita mengejar ini asalnya. Ya, ini masih orisinil semua. Rangka kayu timo, rangka kayu timo. Untuk ini gayaman Solo. Ini gayaman Solo, ya, gayaman Solo. Masuk sangat utuh sekali. Ya, kita buka. Nah. Nah ya, soto lanang. Nah, ini pusaka ya, dapur lanang Jawa, pamor soto lanang. Nah, ini.
orisinil ya. Untuk ukuran 40 cm termasuk gak lumayan ya. Nah ini baliknya masih utuh. Jadi kita megang pusaka Sodo Lanang 1. Ya maaf ya teman-teman, ada itu jangan sampai kalau kita percaya kepada itu filosofinya masalah pusaka ini, 1, berbuat baik. Jangan sampai bisa itu mau limo itu maksudnya itu main, maton, racun, minum, ya kan? Mabuk, lain itu tidak boleh. Dinamakan aja itu mantra, dinamakan Sodo Lanang. Gitu. Harus bisa itu ning salji itu malah kesan Gusti kalau itu itu melambangkan dari bisa itu ketulusan dan tujuan atau nenyak pikiran atau ning rasa atau ning batin ini. Makanya di sini ini bersatu mantra ke atas. Apapun segala tujuan dan cita-cita yang memegang akan terkabul, akan terlaksana. Nah ya, ini pamor nih kan Sodo ya, Sodo Lanang ya. Lah kalau dengan Sodo Lanang yang berpamor Sodo Lanang ya ini, lah Sodo Lanang ini, sini tidak ada kosong ya nah. Nah untuk bahannya sangat matang sekali nih bahannya ini. Bahannya itu setengah hijau ya, kelau setengah hijau, lumer bahannya. Nah, ini pilihan ini bukan, terus terang itu bukan besi loh ini ya. Nanti kalau kita jelaskan nanti bisa terbuka lah. Besi ini kalau istilahnya sudah diwarangi, sudah dicuci, sepertinya itu ngembes teles saja ya kan. Nah, watak-watak Sodo Lanang ini sebenarnya pengasihannya sangat besar sekali ya. Bagus pengasihannya itu. Jadi doa-doa ampuh yang diberikan seperti ini taruh di dalam sini ini memang tujuannya untuk kebaikan dan untuk bisa itu kehidupan ya. Siapa yang untuk memegang untuk keterajatan maupun untuk keinginan supaya terkabul cita-citanya. Pamor-pamor ini adalah sifatnya huruf Sanskerta. Begitu. Makanya suatu contoh, pusaka ini kalau orang dulu percaya kalau pusaka terus beksinya itu patah, jelas rasanya itu ampang. Makanya kekuatan pusaka itu adalah secara kepercayaan lain dari kebudayaan ya, lain dari seni dan budaya diambil, tapi dari segi kepercayaan dari zaman dulunya, mulai leluhur dari kaibnya, esoterisnya itu kekuatannya di paksi. Makanya kalau paksinya Bodol Kandul sini duluan banyak orang namanya paksi Kinurung. Nah, paksi Kinurung itu memang kalau bukan untuk tempur dulu orang-orang dulu untuk jaun-jaun itu. Kau sampai kampus sana ininya aja sudah bisa anti tembak untuk kekebalan, percaya tidak percaya. Tapi ya yang mereka tidak harus tidak laku. Gimana kita itu? Kita beli kedinginan, beli jaket atau masih beli pakai uang ya. Uang pun kita masih butuhkan kerja supaya dapat uang seperti asuh. Terus kita itu langsung terus anti di mana? Tidak. Kok enak? Gitu ya. Jadi harus ada tubuhnya disatukan dengan pusaka itu ya, jadi yang berkuasa dinamakan itu adalah Megasa dan Pustu sambung menjadikan ya. Ini masih aslinya ya, saya taruh ini kalau sudah cuci nanti ya sudah baru jos bahannya, pertama itu bahannya itu karena ini ya ini ya, pusaka ini tumbak ces panjangnya hampir 50 ini bener, ini kayu hitam, nah, pusaka ini satu setel dulu sama ini tumbaknya terusnya
Itu saya buka ya. Nah. Ini tumbak dapur Siongan Koros Pamor Tejo Gimirung. Ada orang ngarani Satrio Pinang yang macam-macam karo Satrio Pinang. Ini ada satu Sodolana satu, terus ini ada kudung ya, ada kudung. Nah, ada kudung ya. Ini ada kudung langsung dari atas ke sini ya. Nah ini sodolananya ya toh. Ini sodolananya. Ini namanya itu Pamor Adeg ya toh. Kalau ini kurung. Orang macam-macam. Katakan Satrio Pinang atau Tejo Kinurung. Nah, Tejo Kinurung, Tejo ini Tejo ya toh. Ini Kinurung. Berarti Tejo Kinurung. Tebus. Ini belum dicuci. Ya. Ini sangat bagus ini. Nah, untuk gonjo, untuk metuknya ini metuk susulan, jadi tidak gandeng. Nah, tombak tidak gandeng. Nah, ini bisa untuk menyisihkan atau pusaka singkir untuk bila mana ada hujan terus khawatir kalau bisa itu ada bencana angin puyuh atau apa, dia bisa menyisihkan dari doa-doa ampuh yang kepada Allah Ta'ala ini, bisa untuk menyisihkan, bisa itu di lingkungan, jangan sampai bisa rumah itu rokok atau bagaimana ya kan, yang kan untuk menyisihkan ini. Dan Tejo Kinurung ini sifatnya untuk pengayomannya, untuk pengayoman. Tombak ini sifatnya itu kan ditaruh di rumah. Jadi untuk penangkal yang sifatnya itu untuk gangguan jahat, ya kan? Ini. Arti-artinya di sini itu seperti itu. Sangat memuaskan sekali. Oke. Besar, lebar, ya. Pamornya menengah ke atas. Oke. Nanti kalau sudah kita cuci, satu juta. Carakanya dari kayu hitam. Nah. Ini pusaka pedang sabet, masih orisinil semua ya, masih orisinil semua. Ini loyong. Loyong itu artinya liwung dan liwang itu maksudnya itu anunya aren, ya, pohonnya aren, hanya aren. Aren itu itulah apa itu namanya itu kolang kaling. Nah, yang Sunan Bonang nyabdo kolang kaling waktu mau ngerampok sama Sunan Kalijogo, kolang kaling wujud emas. Ya ini pohon. Nah, pura ya, bro, itu ya. Ini asli masih ya, masih orisinil semua. Ya, inilah kita buka ya. Bagus, enak pegangnya kalau untuk apa itu namanya? Untuk sis kamling ya enak, untuk tidur ya enak. Kalau tak bisa tidur, kalau coba ditaruh dulu, kan enak karena hawanya besi kayak ini bener. Nah ini ya, ini sudah kuat. Hawanya rasanya hawanya dingin sekali. Kalau orang bisa merasakan hawanya ini ya, maksudnya awalnya ini bisa merasakan punya indera keenam, ya kan? Jelas ngerti, jelas bisa merasakan, ya itu. Nah, banyak pamornya meletip. Nah, ini kan batu ini,
ya Masir Malelo, satu batu meteor. Lah ini Pamor kul buntet, ya ini ada apa kul buntet ini, kul buntet ini kayak kol ya, kul. Lah ke bawah, terus ini aliran air yang dinamakan bisa dikatakan Telogong Kembang atau Banyu Mili, ya balik sebenarnya dari sini balik, balik ke sini, balik ke sini, ada 3, ya sangat luas sekali udangnya. Nah ini ya letik-letiknya namanya tembus kul buntet. Nah kul buntet ini dulu ya maaf ya, kalau dia mengerti atau diduga dengan menurut dulu jangan itu gunanya itu apa, yang jelas ya kan juga untuk perang supaya dia punya kekebalan tubuh, kebal dari segala senjata. Ya. Ini pusaka langka ya. Nah, ini langka tua sekali. Coba ini. Pusaka motor. Ya, dinamakan dapur kolonisan. Ya, pusaka ini kalau misalnya biarkan ada mesin nongkrong ya, nah ini konjo wilut ya sokoan kembang kacang brand ini mau cobain lah untuk tangguh ya, untuk tangguh ini pusaka Bali Sepuh itu juga mau cobain. Kalau sudah dengan Isa itu Bali arah Isa itu yang dikatakan itu apa itu nama itu di bawah 200 tahun adalah itu termasuk Bali sekarang tetap bikin itu terus ada apa itu dari tahun ya udah lain bersihnya udah tebel ya itu bersihnya tebel. Kalau ini dah Bali Sepuh ya mau coba itu sama aja dengan pusaka Jawa, aslinya dari Jawa. Aslinya juga dari Jawa. Ini. Jadi Bali pun itu juga Islam itu kan dari Majapahit juga sama, ya kan? Wilayahnya Majapahit. Nah Bali Sepuh ya pusakanya sama aja itu Jawa, cuman bentuknya yang lain. Dapurnya modelnya yang lain ya kan itu berarti bahasanya nggak sama ya biasa bahasanya, tapi betul-betul ini Bali Sepuh ya, coba lihat ringan sekali, cantikannya sangat ringan sekali ya. Pamornya Sinokrobyong dan adalah wiji timun, ini ada wiji timun tengah ini. Nah ini wiji timun. Nah, ya gagah, kembang kacangnya gagah, konjo wilut ya, matang sekali, meteor semua, sangat sepuh sekali. Itu langka ini. Jadi cari Bali Sepuh ya, Bali Sepuh itu sangat sulit. Karena kebanyakan sudah kalau orang Bali itu memang pada pusaka itu sangat percaya di pundi-pundi sekali. Karena apa? Pusaka ini kan ageman yang tidak ajimat. Tapi tidak seperti Isa itu sembarangan akhirnya sudah dikeluarkan. Paling kuat orang Bali itu kalau megang pusaka itu paling kuat. Ringan sekali, enteng. Seperti kapas. Sama banyak kuat sekali. Gitu. Sama dengan pedang ini
Ini ya. Nah, Sinong Propyo. Dapur Sinong Propyo ini pusaka untuk pengayoman, untuk ketenangan dan kedamaian dan kederajatan. Ya. Siapa yang pegang ini sepertinya pusaka ini dari kedua dalam pemerintahan ya, itu sangat bagus sekali. Ya. Nah, itu lain dari pemerintah walaupun untuk orang swasta atau apapun yang pegang, karena apa ini bagus untuk pengayoman dan untuk damai, untuk bisa itu dan kalau swasta pusaka ini termasuk pusaka yang paling dicari-cari orang Bali, yang cari yang sepuh-sepuh ya, paling yang sepuh. Orang Bali itu ada pusaka yang sepuh, waduh, asli yang dari asli sepuh, suka sekali sama sekali. Apalagi dapurnya ini yang terjadi. Ya, nah, oke, ini kalau kepegang ke sana, jelas sandangannya pakai emas, permata, ya loh, begitu, ya, ya, oke, ya. Sekian teman-temanku dan saudaraku sekalian semua, cukup sekian saya jelaskan surat mata hunting ini ya. Dapat berapa pusaka seperti ini yang sudah saya review, saya jelaskan tadi ya, sesuai dengan pengalaman saya, begitu ya. Juga saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau dari menyimpang, sama jangan dibuat masalah. Yang penting kita itu saling uri-uri budaya, kita sama-sama saling belajar. Terima kasih. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.